Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak dan dengarkan video berikut Allah ini. Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah akan bertambah nikmatnya, sedangkan mengingkari nikmat Allah akan berkurang nikmatnya. Nikmatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Umat muslim wajib bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, dari nikmat harta hingga nikmat bernafas. Sebab bersyukur disebutkan sekitar 70 ayat di dalam Al-Quran. Salah satu dari ayat tersebut yakni pada surat Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika memang hanya Dia yang kamu sembah. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan dari Allah. Segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Quran Surat An-Nahl
ayat 53. Bersyukur dengan hati bisa membawa seseorang pada sikap menerima karunia Allah dengan penuh keikhlasan tanpa kecewa atau keberatan, betapapun kecilnya nikmat itu. 2. Bersyukur dengan lisan. Bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat yang didapatkan berasal dari Allah, dia pasti akan mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Oleh karena itu, jika mendapatkan nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah, karena mesti disadari bahwa orang itu sekedar perantara Allah. 3. Bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan bermakna bahwa semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridhoinya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka melihat nikmat yang diberikan pada hambanya dengan cara dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah senang melihat asar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya, sabda Rasul. Maksud dari hadis ini adalah Allah sangat suka pada hamba-hambanya yang memperlihatkan dan mengakui segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Misalnya, orang kaya hendaklah membagi hartanya untuk zakat, sedekah, dan sebagainya. Yang keempat, merawat kenikmatan. Apabila mendapatkan nikmat dari Allah, usahakan untuk merawatnya agar tidak rusak. Hal ini seperti menjaga amanah dari Allah. Contohnya, kita memiliki tubuh yang sehat, wajib menjaga agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Caranya tentu saja makan makanan yang halal dan baik. Manfaat bersyukur kepada Allah adalah sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. 2. Kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. 4. Kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. 6. Kita terhindar dari sikap sombong. 7. Hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Inilah pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas kalian di rumah, silakan jawab pertanyaan berikut dengan menuliskan di buku tulis akidah kalian. Pertanyaannya adalah 1. Sebutkan 4 cara bersyukur menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, apa manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?